Vuelta guys. Halo semuanya, selamat pagi, kembali lagi bersama gue di sini. Dan di video kali ini kita akan Saturday morning ride dan kita akan mengendarai sebuah motor Master of Torque ya bisa dibilang. Ya ini juga sembari kita kembali ke settingan 2017 di mana itu adalah momen gue menggunakan Yamaha MT-09. Tapi kali ini yang berbeda, ini adalah MT-09 V2. Oke, jadi kali ini kita akan bawa MT-09 V2 ini dan modifannya kita liatin aja ya. Kita mulai dari bagian depan. Di sini spakbor udah diganti pakai carbon to race. Kemudian juga untuk kaliper juga udah diganti menggunakan Brembo sama cakramnya juga. Sini juga ada air scoop buat cakram. Mereknya gua nggak tahu ini apa. Tapi gua nggak tahu ya. Ini, oh iya ini karbon sini ya. Terus di sini juga ada exhaust slider dari RNG. Kemudian ada lampu tembak di sini. Ini gue nggak tahu mereknya apa. Ada juga crash bar sudah dipasang. Dan untuk proteksi di sini udah ada engine guard dari GB Racing dan ini ditambahin kayak semacam fairing gitu buat di bagian bawah aja ya. Ya biar looksnya lebih padat. Oh ya ini crash barnya juga dari SW Motec. Udah branded sih. Mantap. Kemudian untuk exhaustnya ini dia Akrapovic yang standarnya waktu itu gue beli MT-09 tuh kita dapat free knalpot ini. Ini suaranya ini udah enak sekali gitu. Nah kemudian juga untuk kaliper belakang juga udah menggunakan Brembo. Pastinya udah enak sih kalau masalah pengereman. Suspensi belakang sudah menggunakan Öhlins. Nah kalian bisa lihat ya ini kuning-kuning seperti ini nih. Ini bisa kita adjust ya untuk tingkat kenyamanannya. Dan apalagi ya kita lihat ya. Ya kita langsung ke bagian kokpitnya aja. Untuk bagian kokpitnya di sini udah ada tabung minyak rem dari Lightech. Terus udah ditambahin steering damper juga. Ini ada lampu tembak di sini ya. Ada phone holder dari Kenmoto. Terus untuk handle rem nih kanan nih udah menggunakan RCS Corsa Corta dan kiri udah pakai kopling dari Alco 1. Itu aja sih ya. Modifannya emang lumayan banyak. Tapi ya fungsional semuanya. Terus ini spion juga udah diganti pakai spion bar N, jadi lebih simple ya looknya. Sekarang kita liatin aja untuk speedometernya. Sekarang tuh MT udah V4 ya. Sekarang ini masih yang V2. Yang V4 sih gue nggak begitu suka sama modelnya, tapi selera sih ya. Tapi gue jujur ya, gue tuh lebih suka sama yang V2 ini. Kayak seperti biasa riding mode ada 3, standar, A, B. Terus ini bedanya sama yang V1 nih, dia TCS bisa dimatiin. Bisa dipilih. Mau 1 atau mau 2 atau mau dimatiin. Tapi kalau dimatiin tuh dia biar bisa wheelie gitu ya. Seru sih. Terus kita lihat odometernya sudah berjalan di 7026 km aja. Ini sih yang gue senang dari MT tuh dia speedometer itu walaupun kecil, dia lengkap gitu. Ada indikator bensin, riding mode, TCS, tachometer, indikator gear, speedometer, jam juga ada. Itu sih ya. Oke, sekarang kita panasin dulu aja. Dan yang menariknya adalah motor ini ada auto warmer. Jadi kita tekan ini aja. Nah, jadi ini fitur yang mempercepat motor biar cepat panas. Nah ini kalau dilihat-lihat ya motor ini emang agak tua, tapi nanti kita coba aja rasa berkendaranya seperti apa. Oke, kita pakai ND filter dulu. Set. Oke. Langsung aja kita gas. Ya satu
hari ini emang agak lumayan ramai, jadi kita emang agak sulit ya kalau mau narik-narik. Tapi ya nggak apa-apa. Kita mengendarakan sebuah MT-09 nih, motor paling nyaman dan paling fun to ride banget ya menurut gue sih ya. Karena motor ini tuh dulu di tahun 2017 tuh gue pakai nih motor kurang lebih hampir 5 tahun lamanya. Tapi emang saya enak itu sih. Bahkan gue pakai tuh motor sampai kilometer 35.000. Jadi emang sesering itu motor MT-09 gue yang dulu tuh jalan terus gitu ya. Saya saking enaknya lah. Tapi gue tuh heran ya sama orang yang punya motor ya, apalagi motor enak seperti ini, tapi gitu jarang dipakai tuh kenapa gitu ya. Bahkan gue aja kayak hampir tiap San Mori atau Sat Mori gitu ya, gue pakai terus gitu loh. Ya jadi seperti ini dia ya, MT-09 V2. Ini gue nggak tahu ini tahunnya, kayaknya 2017-2018 ya. Karena motor ini tuh di Eropa ini udah lama banget, bahkan di Indonesia tuh baru masuk di tahun 2020. Dan dengar-dengar juga nih motor emang unitnya agak lumayan jarang. Kayak cuma ada 40 unit apa ya? Iya, hanya ada 40 unitan kurang lebih. Jadi nggak seramai di MT-09 yang V1. Tapi ya walaupun motor ini kilometer udah berjalan di 7.000, feelsnya masih enak banget. Gua kayak nostalgia lagi ya gitu kembali dengan motor satu ini. Tapi emang untuk harga dari motor ini juga nggak masuk di akal. Kalau nggak salah tuh dulu barunya di Yamaha Cempaka Putih itu dia barunya di harga 290 jutaan. Kalau yang V1 tuh seingat gua tuh dulu di harga 250 juta. Emang sih naiknya tuh lumayan signifikan. Emang ada beberapa fitur yang udah ditambahin, kayak contohnya ada traction control, quick shifter. Nah cuman quick shifter bawaan MT-09 ini emang berbeda daripada yang lain, kayak lebih enak aja gitu loh. Nih itu trik shifting orang Turki dulu tuh, gue suka nonton tuh Kerem Mahero. Dia tuh suka willy-willy pakai MT-09. Bahkan dia tuh sampai sebrutal itu motornya, gear belakangnya diganti jadi paling gede ya biar gampang wheelie-nya. Di kecepatan tinggi juga bisa. Tapi suara MT-09 nih yang paling gue suka ya, dia 3 silindernya tuh candu banget di kuping, apalagi ditambah dengan knalpot Akrapovic ini tuh, jadi nambah horsepower juga sih, nggak cuma suara doang. City ride gini sih oke banget ya. Tapi kalau dipakai touring ya minimal bensinnya aja sih cepat habis ya, karena dia tangkinya tuh kecil 14 liter ya untuk moge ya, cc 900 atau lebih tepatnya 847 cc. Jadi motor ini tuh dulu pas gua punya tuh, gua pernah pakai ke Bandung tuh kayak agak cepet gitu habisnya ya, karena dia 3 silinder dan tangkinya agak kecil. Tapi oke lah, kalau kita pakai touring sih motor ini masih tetap enak. Walaupun looksnya kecil ya, apalagi badan gua, tinggi gua 184 cm nih, pasti motor agak kekecilan sama badan gua. Tapi ya itu semua ya nggak masalah, karena motornya ini motor gede cuy. Nah ini adalah salah satu motor yang baru aja incoming di Biker Second Sport. Gua untuk sampai video ini dibuat, gua belum tahu harganya berapa. Paling nanti gua taruh di RS sekarang. Ya gimana tuh menurut kalian tuh? Emang di motor rare banget, jarang banget di jalan. Kadang kalau Sat Mori gitu kayak cuman 1 atau 2 biji gitu motor ini kelihatan. Tapi jujur untuk warna favorit kesukaan gua warna yang biru sih. Ya emang Yamaha itu kan terkenal dengan warna race blue-nya ya. Kalau warna hitamnya keren juga, kayak kesannya tuh sangar. Tapi ya itu kembali lagi ke selera. Kalau gue pribadi, gue senangnya yang warna biru. Seenteng itu. Cuman pakai naked ini nahan anginnya sih yang capek. Gue waktu di Malaysia tuh pakai motornya Hasmi. Kawan kita dari Malaysia tuh
Emang tuh motor lari 200 ya, enteng banget. Tapi nahan anginnya tuh yang capek. Karena ya motor nekat, nggak ada fairing. Jadi emang terpaan anginnya tuh langsung ke badan kita. Emang bener-bener harus posisi ngebut lah, biar lebih enak. Oh, shifting itu enak sekali, meledak gitu. Kadang gua kalau downshift gitu, dia ada meledak kayak gitu. Belum mau. Tuh. Tapi ya meledaknya tuh ya kayak kecil-kecil gitu sih, nggak yang brutal ya. Kayak dulu tuh gua pernah bawa S1000 yang apa namanya, yang naked itu, crackle-nya tuh parah daripada ini. Wow, udah helm jatuh. Ford Ranger Raptor, ganteng sekali, abu-abunya. Ya, jadi sekarang kita ke arah Senen City aja. Di sana ada route, ntar kita liatin aja. Nggak tahu ya, ada siapa lagi nanti di sana. Apakah TCS nyala dia Willy? Dikit doang. Shiftingnya itu enak sekali. Kayak gas itu dikagetin gitu sih pas momen kita pakai quick shifter ya. Seru. Oke, pas lampu merah tadi traction control gue matiin biar lebih puas aja ya ngegasnya kita. Wow. Waduh. Meledaknya itu sih bikin candu. Tapi emang jujur ya, gue udah lama banget gak bawa motor gede. Kayak udah 2 mingguan. Tapi rasanya bawa MT ini jadi bonding lagi gua. Apakah haruskah Wira tahun 2018 comeback? Komen aja di bawah ya. Kalau ada rezeki, gue sih pengen ya. Wah, ini Lamborghini apa nih? Urus ya. Honda HR-V bulking. Pelacak keren sekali, 292 cuy. Warnanya juga ganteng banget nih mobil. The best. Rasanya cepet ya, udah sampai Senen City aja kita pakai MT.
Itu kalau di Malaysia udah jadi motor perang itu. Nggak ada itu 440 juta itu apa itu? Sakit aja. Lemah. 100 juta. 100 juta apa? Oke, kita udah sampai di Sensi. Kita lihat siapa lagi yang akan datang. Oke. Sekarang kita mau lanjut lagi jalan. Kita paling endingnya nanti di coffee shop di Matea. Nah ini dia untuk setupnya Harald sekarang. Panigale-nya udah pure standar ya. Velg udah diganti, knalpot juga udah kembali ke standar. Dan cuman ini aja sih peritilannya yang belum diganti sama dia nih belakangnya ini ya. Terus ada Daniel juga nih pakai JTX 636 atau JTX 6R ya, sama. Harusnya warna hijau tapi ini kayaknya udah di repaint sama dia. Keren sih ya. Kalau kita lihat secara sekilas nih motor warnanya tuh hitam, tapi kalau kita lihat dari pantulan cahaya ini ada merah-merahnya sedikit gitu. Kelihatan nggak di video ya? Oh nggak ada yang ini kayaknya dia dekal. Nil, dekal ya? Iya dekal. Oh iya. Cakep sih. Sama ada JTX 6R juga. Ini orang Bekasi juga nih, orang Jatiwarna. Jadi kita balik ada temennya. Ya, jadi puas banget ya punya sebuah MT-09, apalagi ini pengereman yang udah diganti, jadi lebih jos ya buat ngerem-ngerem. Mengingat motor ini juga ngebut banget, nggak ngebut sih, tobrut, torsi brutal. Tapi emang kita kalau pakai riding mode yang standar aja tuh rasanya tuh udah sangat lebih dari cukup. Kalau mau A tuh lebih apa ya, kita buka gas dikit aja tuh kayak motor udah nyelonongnya gitu. Cuman ya gini ya, kondisi catnya emang ini harus agak dipoles. Cuman setahu gua MT-09 itu kan warnanya doff ya, ini jadi agak glossy-glossy gitu. Ya mungkin nanti kalau kalian beli tinggal di detailing aja nih motor. Udah deh. Overall sih mesin masih aman, nggak ada trouble ya. Terus semuanya masih berfungsi dengan sempurna layaknya Yamaha MT-09 pada umumnya ya. Oke, gue mau matiin traction control dulu. Kita tekan aja ke atas. Nah ini dia TCS off. Jadi bisa buat take off. Tapi Ducati aja dia kalau knalpot standar aja kayak udah diganti knalpotnya. Sekilas sih ya kalau kita denger. Oke, paling kita muter Sudirman dulu. Udah nanti kita lanjut lagi nongkrong. Wah ini dia nih kumpulan para kuda jingkrak. Wah ngeri sekali nih. Ada Ferrari. Wah ada Revuelto guys. 9 Joe, the best. Keren sekali ya Lamborghini.
Harald curang, dia tadi tuh lurus. Kita lihat atraksi Harold Wheelie. Wheelie nggak dia? Take off. Wow, banyak pesamba guys. Oh, habis demo buru ya kemarin ya. Hanya banyak banget kayak ginian. Buset deh. Gua ngeri, anjir. Jam 8 ini, jamnya salah. Jadi ini gue tukaran sama si Harold bawa MT-09, dia pengen nyobain. Dan Ducati V4 nih kalau pakai knalpot standar tuh agak lucu juga ya. Maksudnya gue terbiasa sama motor dengan knalpot yang udah diganti, tapi ini sih suaranya bener-bener adem ayem banget. Tapi ya makanya ya, waktu itu kan sempat ada video viral ya, Ducati SF V4S itu ditilang gara-gara dibilang knalpotnya tuh udah diganti. Padahal mah emang begini. Aduh. Dan Harold nih koplingnya sangat dekat sekali. Aduh ya. Gila, bawa Ducati panas banget. Gokil. Oke, kita udah sampai di Matea. Ya, jadi overall untuk MT-09 ini motor bener-bener enak banget. Jadi kalau kalian berminat dengan motor ini, kalian bisa langsung aja ke Bike Second Sport di Jatiwaringin, atau kalian bisa cek aja nomor yang ada di deskripsi. Sekian dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, kalian jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel gua. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tahu jika ada video terbaru lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.